Hai hai hai, masih bersama saya Anai di Teman Manifestasi Channel. Kenapa ya buuknya rada rawing-rawing ini? Ya mengganggu sekali. Oke teman-teman, aku cuman mau say hi sebentar. Dan aku cuman mau ngasih tahu ya teman-teman, gunakanlah metode atau metode yang memang kalian paling sukai ya. Entah itu tentang entah itu kalian mau pakai afirmasi gitu ya. Sebenarnya afirmasi itu bukan metode ya, karena itu hanya pikiran aja ya, yang menegaskan bahwa kalian tuh mendapatkan apa, entah itu positif atau negatif gitu kan ya. Jadi teman-teman bisa pakai metode scripting ya, bisa pakai metode visualisasi ya, visualisasi melihat atau mendengar mana yang paling dominan di teman-teman ya. Kalau misalnya aku mungkin kan visualisasinya itu adalah dengan suara. Karena buat aku suara tuh bener-bener implies ya buat diri sendiri ya. Makanya coba deh cari yang memang bener-bener implies di teman-teman ya. Entah itu misalnya visualisasi melihat sesuatu, merasakan sesuatu ya, atau benar-benar mendengar sesuatu, itu boleh ya. Atau misalnya Kak aku nggak bisa visualisasi, nggak masalah ya, kamu tinggal berafirmasi, repetition ya, benar-benar kayak diulangi secara terus-menerus. Katakan yang memang kalian inginkan pada diri sendiri secara terus-menerus. Karena metode ini ya ada, atau teknik-teknik ini ada untuk apa? Untuk mengarahkan pikiran kamu di state of your wish fulfilled ya, bahwa kalian tuh sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jadi hanya mengarahkan kalian ke kondisi bahwa kalian sudah mendapatkan apapun itu yang kalian inginkan ya. State ya, kondisi ya, saat ini kamu merasakan apa, kondisinya seperti apa. Nah itulah state of being ya. Being apa? Being grateful, being love, atau being of your wish fulfilled gitu loh ya. Apa sih rasanya kalau misalnya kalian udah dapetin yang kalian inginkan? Kan beda-beda ya. Kalau misalnya aku mungkin buat aku yang paling cepet ya, merasakan apa sih? Merasakan normal. Karena kalau misalnya aku udah punya ini setiap hari rasanya ya normal-normal aja ya. Jadi ya rasanya normal. Jadi nggak yang harus wah happy, high vibes gitu, nggak mesti ya. Dan juga teman-teman jangan takut ya kalau misalnya aduh aku tuh lagi nggak high vibes ya, jangan-jangan nggak bisa terwujud deh gitu ya manifestasiku. Jangan salah ya. Aku udah sering kasih tahu ke teman-teman bahwa banyak banget klien-klien aku pribadi, adik-adikku yang bermanifestasi walaupun dari keadaan yang tidak baik-baik saja ya. Kenapa kakak bisa bilang kayak gitu? Kalau kalian muslim, baca Qur'annya dong sayang. Udah sering aku kasih tahu ya, surat An-Naml sama surat Yunus ya, bukan Yusuf. Surat Yunus ya, yang intinya adalah siapa lagi yang mengabulkan doa dalam keadaan distress, kalau kata Allah ya. Distress atau stres ya. Ya siapa yang memperkenankan doa tersebut ya? Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ya. Walaupun Allah juga tahu katanya, walaupun mungkin kamu sedih dengan apa perkataan mereka, apa yang disajikan oleh dunia ini ya, 3D atau realita ini tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, sampai hatimu sakit, sempit gitu ya. Tapi ketahuilah kuasa itu ada padaku. Dan Allah bilang apa lagi? Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku ya, dalam keadaan yakin. Apapun kondisi kalian, ketika kalian meminta padanya pasti boom terwujud ya. Contohnya kayak apa sih? Banyak ya. Kalau misalnya teman-teman, salah satu cerita yang sering aku ceritain banget gitu ya adalah waktu aku kembali lagi sama pasangan aku yang orang Jerman ya. Bener-bener kayak lagi corona itu kan, bener-bener kayak wah lockdown sana lockdown sini ya. Aku gak bisa ke Jerman, dia gak bisa ke Indonesia juga kan. Pokoknya gak tahu sampai kapan, sampai akhirnya dia memutuskan untuk udahan aja gitu ya. Dan di sana juga kondisi dia tuh waktu itu di-kick dari apartemen ya, dan juga nggak punya pekerjaan karena di PHK sepihak. Wah pokoknya lagi kacau bala waktu itu ya. Tapi sebelum cancel delete, sebelum dia memutuskan untuk putus tuh, aku sempat manifestasiin dia ya, maksudnya boosting dia untuk dapat pekerjaan dan untuk dapat apartemen, dan boom terwujud ya. Dan yang aku lakukan saat itu adalah beres sholat isya ya,
aku bener-bener kayak fokus gitu ya, bener-bener kayak fokus. Dan aku kan paling seneng tuh visualisasi suara. Dan kalau aku sama dia kan yang paling real buat aku adalah suara ya, atau misalnya lihat teks gitu ya, lihat teks. Kalau misalnya aku dapat SMS atau dapat WA lah, SMS ya, dapat WA gitu ya dari dia tuh pasti kan dibaca gitu, hello babe bla 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 gitu kan. Nah itu kan bergumam sendiri, jadi aku ngedengar suara. Nah aku ngedengar suara aku. Yang aku ingin lakukan adalah dia mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan apartemen, that's it kan. Ya udah, aku fokus tuh ya selama 10 menit lah gitu ya, beres sholat isya. Terus aku fokus gitu ya, ngebayangin visualisasi gitu ya, bahwa aku dapat WA dari dia, babe I got the job and good salary and I'm so happy and I got apartment gitu. Jadi kayak aku udah dapetin salary, gaji yang sesuai dan aku inginkan, pekerjaan yang aku inginkan, dan dapat apartemen ya. Udah beres, menurut aku udah cukup. Udah aku tidur ya, sebelum tidur aku klaim cowokku ya, dia dapat apa yang dia mau, that's it gitu ya. Terus bangun tidur besoknya gitu ya, pagi-pagi beres sholat subuh biasa gitu ya, scripting aja gitu, bahwa aku bersyukur, terima kasih gitu ya, bahwa pasanganku udah dapetin yang dia mau. Dan you know what emang ya paling bisa banget ya kalau aku tuh, kalau manifestasiin orang tuh masya Allah ya, karena Allah ya, bukan karena aku bisa gitu ngeboosting. Cancel delete ya, kadang-kadang aku sendiri kayak kenapa ya gitu ya, tapi ternyata aduh itu adalah self concept juga jelek. Nah makanya belajar dari itu, aku melepaskan ya bagaimana aku menilai diri aku, karena kok ngeboosting orang lebih cepat dibanding diri sendiri. Itu aku buang yang ini, dan aku fokus lagi ya kan. Kita selalu belajar dari kegagalan ya kan gitu, jadi nggak selamanya gagal guys ya. Nah udah gitu, balik lagi diceritain si cowok aku ini, sore-sorenya dia bener-bener WA percis banget seperti yang ada di visualisasi aku, bahwa dia dapetin pekerjaan itu, dapetin apartemen, dan gajinya sesuai dengan yang dia inginkan. Wih, seneng banget ya, itu keren banget sih ya. Waktu itu lagi kayak finishing pelajaran yang lagi aku pelajarin tuh ya, di Law of Assumption. Terus ya long story short gitu ya, dia ngobrol lah gitu ya sama aku ya, karena corona ini akhirnya memutuskan untuk tidak lanjut, cancel delete gitu ya. Dan di aku pribadi di 3D-nya okay, it's fine gitu ya, tapi secara 4D aku nggak pernah nganggep kita itu putus, sampai akhirnya ya boom, terwujud. Dia datang lagi dan benar-benar kayak berkomitmen ya, dan mengajak, masya Allah tabarakallah, mengajak menikah. Pokoknya sesuai banget dengan scriptingan aku gitu ya teman-teman. Dan teman-teman jangan takut dengan proses ya, perjalanan ini nikmatin aja ya, nikmati perjalanan kalian seperti kalian menikmati hasilnya ya. Pokoknya walaupun up and down perjalanan ini, tapi yakin deh, di depan mata tuh hasilnya aku. Apa yang harus aku khawatirkan kalau ini adalah bagian dari proses, dari kayak film ya, season 1 ya. Kan ada episode 1 sampai 14. Let's say ini aku masih di episode 5 gitu ya. Tapi nanti di episode 14 aku mendapatkan yang aku inginkan. Apa yang harus aku khawatirkan? Ferguson. Alah. Ya jadi kayak fokus ya, pokoknya yakinkan aja, Allah nggak pernah telat, Tuhan tidak pernah telat, Tuhan tidak mungkin tidak mengabulkan doa hambanya, karena itu adalah janji Tuhan ya gitu. Jadi kita harus selalu sambungkan lagi koneksi kita sama Tuhan ya, bahwa Tuhan selalu mengabulkan doa atau permintaan orang yang memanggil namanya. Ingatlah Tuhan, karena ketika kita mengingat Tuhan, Tuhan pun akan mengingat kita dalam dirinya. Jadi itu aja teman-teman untuk episode kali ini. See you in the next episode. Masih bersama saya Anai di Teman Manifestasi Channel kesukaan kalian. Ya, bersama coach kesayangan kalian. Bye, see you.